Halo sobat ngomin, kejutan. Nggak nyangka kan ada konten malam-malam. Pasti banyak yang mikir, waduh ini ngomin males banget ini. Nggak bikin konten, sudah dikasih saweran, sudah jadi member tapi tetap nggak. Tenang, tadi karena banyak kesibukan, kalau kawan-kawan yang di grup udah tahu aku lagi ada ke kampung tadi. Anyway, biar nggak curcol, langsung saja. Nah, sebelum kita bahas Inter, bahas sedikit Serie A yang pertama nih, soal Zielinski. Nah, kemarin kan ada, kenapa aku bahas Napoli? Zielinski ini kan dia midfieldernya Napoli. Karena salah satu yang dikabarkan bisa mengambil Samardzich itu adalah Napoli. Kenapa mereka berminat ngambil Samardzich? Ya karena mereka akan jual Zielinski ke Liga Arab. Tapi ternyata Zielinski menolak tawaran Arab yang duitnya gede banget. Bahkan dia sudah siap tanda tangan kontrak dengan Napoli. Dan dia rela pemotongan gaji. Karena sebelumnya dia gajinya 4,5 juta berapa gitu. Dengan kontrak yang baru dia akan gajinya diturunin dan dia mau melakukan itu. Gila, ini pemain bagus ini. Sayang bukan milik Inter, itu aja. Kemudian kita bahas dikit Juventus. Wah, aku soal Juventus itu mau bahas sedikit tentang Bonucci. Aku sih sebenarnya kan kesel sama Bonucci, tapi ngelihat bagaimana Bonucci diperlakukan oleh Juventus kok kayaknya agak kasihan gitu loh. Dia tuh dibekukan dari tim padahal kontrak dia masih 1 tahun lagi. Ya memang kalau dijual ya dijual aja, tapi masa sampai tidak diberikan kesempatan bahkan untuk berlatih bersama tim utama. Ini bahkan Bonucci udah sampai marah-marah, dia sampai mengirim permintaan resmi melalui lawyernya agar dia diizinkan berlatih di tim utama. Aduh, itu terserah urusannya. Nah, yang lebih ingin aku bahas tentang Juventus adalah tentang kemarin kan gini, banyak yang ngejek-ngejekin Juventus bahwa wah Juventus nggak masuk kejuaraan Eropa gitu loh. Bahkan Conference League pun nggak masuk karena dia dihukum oleh UEFA. Kawan ini kan udah sering aku bahas ya, udah tau lah kenapa dia dihukum. Nah, yang menarik adalah Juventus sama sekali tidak melakukan protes, tidak melakukan banding, dia menerima saja. Menurutku ini langkah yang sangat tepat, bahkan bisa dikatakan lumayan cerdik. Walaupun ya kalau aku jadi petinggi Juventus juga aku akan lakukan. Kenapa kan gitu pertanyaannya. Pertama, Conference League itu apa sih gitu loh. Untuk tim sekelas Juventus, kalau juara Conference League pun nggak akan kayak Roma gitu loh. Roma dapat juara Conference League, wah semua nangis-nangis segala macam sampai si Mourinho nambahin tato segala macam gitu kan. Tapi kalau Juventus, jadi hampir tidak ada dalam tanda kutip keuntungan buat mereka. Kalau mereka ngotot, wah saya mau ikut Conference League. Di sisi lain, keuntungan buat mereka itu banyak karena satu, jajaran direksi mereka kan sudah berpindah dari Agnelli ke siapa namanya sekarang aku lupa. Pokoknya mereka sudah memutuskan hubungan lah dengan jajaran yang lama itu, yang ada Agnelli, ada Pavel Nedved dan sebagainya itu. Nah, dengan mereka menerima ini, satu mereka secara apa ya, secara implisit mengakui bahwa ya udah ini kesalahan, tapi kesalahan ini dilakukan oleh jajaran direksi yang lama. Nah, ini kan pinter. Jadi kami ingin ibaratnya wajah baru gitu loh. Mulai dengan apa ya, hati yang bersih dan sebagainya itulah. Nah, itu yang soal keuntungannya. Keuntungan kedua adalah mereka ingin memperbaiki hubungan dengan UEFA. Ini terkait dengan Super League. Sekarang itu yang masih ingin bermain di Super League itu cuma tinggal dua, Real Madrid dan Barcelona. Sebelumnya Juventus juga masih ingin, tapi beberapa minggu yang lalu setelah Agnelli keluar dari jajaran direksi, mereka pun cabut dari Super League. Nah, cuma kan UEFA ceritanya masih ngambek lah. Wah, ini gimana? Dengan gestur ini Juventus berharap hubungan antara Juventus dengan UEFA akan membaik gitu sih. Jadi ya apalagi kalau kawan-kawan ingat gimana Juventus sebelumnya dia naik banding soal pengurangan poin itu kan, naik banding, poinnya dikembalikan, habis itu dikurangi lagi. Nah ini kan memberikan apa ya, impact terutama di mental pemain. Nah Juventus nggak mau ini terjadi lagi. Apalagi ya
sekali lagi seperti yang aku sampaikan di awal bahwa Conference League itu nilainya seberapa sih? Lebih baik Juventus mengamankan kesempatan untuk bermain di Liga Champions 2 musim lagi. Anggaplah musim depan karena ini anggaplah kita sudah berjalan musimnya kan. Itu daripada nanti dia banding terus UEFA-nya marah-marah terus dikasih hukuman yang lebih berat lagi kan. Nah, menurutku Juventus saat ini untuk mencapai 4 besar yang artinya mengamankan peluang mereka ke Liga Champions 2 musim lagi itu sangat terbuka lebar. Hasil preseason mereka sangat bagus, bahkan kalau dikatakan ya mungkin mereka salah satu kandidat Scudetto di musim ini. Apalagi mereka tidak bermain di kompetisi Eropa. Keuntungan lain lagi untuk Juventus, tambahan keuntungan lagi kan. Karena salah satu yang bikin Inter 2 musim lalu juga terpleset itu kan gara-gara pemain kelelahan karena bermain di Coppa Italia, di Liga Champions dan di Liga Italia di Serie A kan. Nah, sekarang Juventus kan main cuma di Coppa sama di ini aja di liga lokal aja di Serie A aja. Kalau melihat hasil preseason mereka tidak terkalahkan. Ya sama sih kayak Inter nggak pernah kalah kan. Inter kan seri kemudian menang kemudian menang. Ini Juventus lawan Milan menang walaupun menangnya penalti. Kemudian lawan Real Madrid mereka menang. Wow. Walaupun Madrid waktu itu kelihatan memang masih kayak mencoba-coba formasi. Tapi ya tetap menang ya menang. Cuman mereka seri lawan Atalanta aja 0-0. Menurutku saat ini salah satu yang kelihatan jadi pesaing Scudetto adalah Juventus. Kalau Milan kayaknya enggak sih, karena aku ngeliat hasilnya jelek. Beberapa kali aku ngeliat highlight mereka, extended highlightnya juga enggak kelihatan bagus. Bahkan si pendukung Milan pun mereka rame-rame mencak-mencak kok gini mainan Milan dan sebagainya. Kecuali nanti kalau ada kejutan kan kita belum tahu ya. Oke, itu saja tentang tim lain. Gila, lumayan lama ya, nggak apa. Ini anggap aja buat pengantar tidur. Next, kita bahas soal Inter Milan. Nah, karena ini masih terkait dengan Samardzic, dengan kolapsnya transfer Samardzic, sehingga sekarang Inter punya dana untuk mengejar pemain. Salah satu yang muncul sekarang Chalobah. Kalau sebelumnya aku bilang Tomiyasu ada di top target. Nah, sekarang Arsenal kan sebenarnya udah nggak mau pakai Tomiyasu, mereka beli Julian Timber. Tapi yang terjadi ternyata Timber cedera dan cederanya itu parah. Nah, katanya gara-gara cedera ini mereka berubah pikiran soal menjual Tomiyasu. Pertama harganya sudah agak mahal, apalagi tambah Julian Timber ini cedera lagi ya mungkin Arsenal udah nggak jadi dah dijual kayak gitu. Anyway, Chalobah, aku kalau Chalobah ini so-so gitu loh. Kalau dapat ya syukur, kalau enggak ya nggak usah terlalu nyesel. Cuman kalau Chalobah sih Inter formulanya tetap seperti semula, pinjam dengan kewajiban biarin dah diejekin sama Milan. Kalau nggak minjem gratis, kalau nggak gratis minjem gitu aja. Kalau aku sih bilangnya ya mending daripada beli pemain cash tapi pemainnya belinya kodian. Itu siapa yang ngomong kodian? Beli yang sebungkus dapat 5 buat apa? Oke, ini ada berita menarik lagi yang saat ini hampir semua starter di line up Inter itu sudah fix kecuali 2 tempat. Kalau di penyerang itu sudah Lautaro dan Thuram. Kemudian di kiri sudah hampir pasti Di Marco. Di belakang kiri pasti Bastoni, di kanan pasti Darmian. Nah, di tengah ini kalau Acerbi fit itu ya sudah pasti dia main. Tapi kalau nggak fit karena sekarang ini statusnya masih cedera, waktu ini kan dibilang cedera ringan ya. Nah, kalau Acerbi tidak fit ya sudah pasti De Vrij. Hampir tidak mungkin Jan Bisek akan jadi starter. Kemudian di lini tengah untuk gelandang bertahan sudah pasti Hakan. Kemudian satu spot gelandang tengah itu sudah pasti milik Barella. Yang belum pasti itu adalah wingback kanan dan ini gelandang tengah. Tapi belum pastinya ini juga bukan 50-50, cuma kayak 55% kemungkinan pemain lama, 45% kemungkinan pemain baru. Inzaghi belum memutuskan. Nah, di satu spot gelandang tengah itu untuk saat ini pole possession-nya itu ada di Mkhitaryan. Kita ngeliat gimana Mkhitaryan tampil di preseason juga. Iya, standarnya Mkhitaryan segitu kan kita sudah ngelihat gimana dia bermain satu musim.
Tapi di sisi lain yang sangat mengejutkan itu kan Fratesi. Menurutku dari sekian kali bertanding Fratesi tampil sangat luar biasa. Kemarin lawan Under 19 kan dia ngegol lagi kalau nggak salah, aku nggak nonton soalnya. Yang jelas dari 3 pertandingan yang resmi anggaplah ya, friendly tapi resmi, dia mencetak 1 gol 2 assist. Ini hasil yang luar biasa. Belum lagi impact yang dia berikan itu memang sangat terasa. Kemudian di wing back kanan Cuadrado juga memberi kejutan. Sebenarnya bukan kejutan sih, karena dari dia masih di Juventus kita sama-sama tahu Cuadrado ini skillful dan dia punya kecepatan walaupun sudah tua. Dan secara overall harus diakui menurutku ya Cuadrado lebih bagus daripada Dumfries. Cuman saat ini Inzaghi lebih memilih Dumfries walaupun belum pasti juga. Seperti yang aku bilang tadi, masih 55% kemungkinan Dumfries yang akan jadi starter. Sisanya Cuadrado, kita lihat aja nanti. Nah, next tentang Augusto. Kawan-kawan pasti sudah tahu ya, Augusto ini sudah resmi, sudah tanda tangan, sudah diperkenalkan segala macam, nggak kayak si Samardzic. Nah, ternyata ada yang menarik ini, sekedar trivia aja. Inter kan meminjam Augusto dengan obligation to buy, artinya kewajiban untuk membeli kalau syarat dan ketentuannya terpenuhi. Nah, syarat dan ketentuan ini gampang. Terus kayaknya cuma formalitas. Apa itu? Ya kalau Inter berhasil lolos ke kompetisi Eropa di musim depan. Di musim depannya dari musim depan. Maksudnya di 2024 2025. Sorry. Ya benar, 2024 2025. Kompetisi Eropa itu dari Liga Champions, di sini aja kemungkinan Inter untuk masuk itu udah besar banget. Kemudian habis itu kalau nggak bisa masuk Liga Champions, Liga Eropa. Kalau nggak bisa juga Conference League. Aduh, kayaknya kecil banget Inter nggak bisa. Belum lagi kalau anggaplah Inter, wah somehow terlempar ke peringkat 10 atau peringkat berapa, peringkat 15. Tapi kalau Inter juara di Liga Champions ya udah masih bisa. Atau juara di Liga Eropa, Europa League juga tetap lolos kan ke Liga Champions berikutnya. So hampir pasti Inter harus menebus Augusto. Yang menarik, nah ini aku bahas tadi, kawan-kawan pasti kenapa sih ada yang bertanya kenapa sih ngotot banget jual Gosen, itu pun jualnya jual rugi. Karena ngejualnya 15 juta. Nah ini ada hitung-hitungan ala accounting, aku bukan anak akuntansi ya. Yang jelas ini aku baca dari laporannya Calcio e Finanza. Nih, Calcio e Finanza ini kayak majalah finance itu, bahwa penjualan Robin Gosens itu membawa keuntungan buat Inter. Nah, pertama soal ini. Inter memang menjual Gosens itu 15 juta. Nah, banyak yang bilang, wah rugi dong, karena belinya itu 30 juta. Ternyata bukan 30 juta, tapi tepatnya ini 26, nah ini dia, 26,7 juta. Nah, tapi kalau kita perhitungkan bahwa Gosens itu kan sudah 18 bulan, 1,5 tahun lah bermain di Inter, maka value-nya Gosens itu bukan lagi 26,7 juta, tapi 18,1 juta. Ini jangan tanya aku, atau jangan minta gimana itu hitung-hitungannya. Ini sudah ada yang hitung. Yang hitung itu bukan majalah kaleng-kaleng, jadi ya udah. Nilai Gosens itu sekarang 18,1 juta. Kalau kita istilahnya apa ya, nilai bukunya kan. Nah, dengan Inter menjual 15 juta itu Inter cuma rugi 3,1 juta. Nah, ini aku kan aja ya. Kayak ya sedikit-sedikit biar tahulah soal keuangan dikit, biar enggak wah kan rugi, wah kan gini kan gitu. Nah, rugi 3,1 juta, tapi kalau kita memperhitungkan depresiasi dan gaji, maka dari sisa kontrak Gosens itu Inter sebenarnya menghemat 10,6 juta dengan menjual Gosens. Harusnya Inter itu kalau sampai kontraknya Gosens selesai itu Inter akan masih ngeluarin uang total 10,6 juta. Nah, karena sekarang udah dijual kan udah nggak perlu bayar gaji lagi kan. Itu jadi in total Inter itu menghemat 7,5 juta. Ya 10,6 juta itu dikurangi 3,1 juta tadi. Nah, ini yang bikin kenapa Inter kayak ngebet ngejual Gosens gitu loh. Apalagi ya
Gosens tuh gajinya lebih gede daripada Di Marco, 3,9 juta, hampir 4 juta kan. Kemudian tapi kan sama aja Bli, ngejual Gosens kan ngedatangin Augusto. Nah ini aku bilang Augusto ini adalah sebuah upgrade dari Gosens dari segi ya kita lihat statistik musim lalu aja kan dia 6 gol 5 assist atau kebalik 5 gol 6 assist. Kemudian kalau kawan-kawan mau hitungan detailnya boleh, tapi yang jelas pada tahun fiskal 2023-2024, tahun buku musim depan ini, maka Inter dari transaksi ini jual Gosens kemudian datengin si siapa namanya si Augusto ini, Inter surplus atau profit 100.000 euro. Ya lumayan kan. Daripada kalau nggak gini kan ya malah minus lagi kan. Nah hitungannya gimana agak males ya, udah kepanjangan. Intinya karena gajinya Augusto lebih sedikit, gajinya Gosens lebih gede, kemudian pembayarannya Augusto itu kan juga baru 4,5 juta aja kan, pinjamnya 4,5 juta, kemudian kalau deal kalau jadi obligasinya itu baru 7,5. Ini sama kayak Fratesi juga kayak gini, kemudian Korea juga kayak gini sama. Nah itu kenapa menurutku menjual Gosens mendatangkan Augusto ini sebuah langkah yang bagus dari manajemen. Nah ada berita yang menarik soal Samardzic. Samardzic setelah berbagai segala macam ini itu akhirnya Inter resmi menutup ini negosiasi Samardzic. Sebenarnya bukan menutup tapi Inter ngasih waktu. Kalau mau tanda tangani dengan perjanjian yang awal, kalau enggak ya udah enggak jadi. Nah, karena sudah bertele-tele dan Inter merasa udah enggak ada gunanya lagi ditunggu-tunggu, ya udah ciao. Nah, ini ada yang menarik, backstory tentang apa sih yang sebenarnya terjadi. Ini dilaporkan oleh mana ini? Pokoknya aku lihat di Sempre Inter ini adalah kompilasi karena selama ini kan kita tahu ceritanya sepotong-sepotong aja. Ada katanya bapaknya minta bagian lah, ada gini lah, gitulah. Nah, ini aku rangkum saja ya. Dari awal ternyata ada juga bagian yang agak memberatkan Inter, tapi sedikit. Nah, Rafaela Pimenta ini kan kawan-kawan tahu agennya Samardzic. Dari awal sampai Inter deal itu diwakili oleh Rafaela Pimenta. Nah ternyata pada perkembangannya itu ada perselisihan antara Pimenta dan Mlaven Samardzic. Mlaven Samardzic ini aku lihatin, Mlaven Samardzic ini bapaknya si Samardzic. Dan Inter tahu. Nah ini Inter tahu bahwa ada perselisihan di antara mereka, tapi Inter ibaratnya kasarnya nggak peduli. Ya terserah, itu kan urusan internal. Yang jelas Samardzic bilang agennya itu si Pimenta, ya udah kita dealnya dengan Pimenta. Nah kemudian komplain dari pihak Samardzic itu adalah begini. Mlaven ini mengatakan bahwa negosiasi yang dilakukan antara Inter dan Samardzic itu hanya berkutat seputar negosiasi Inter dengan Udinese. Jadi itu tentang berapa Inter harus bayar Udinese. Tapi ini tidak termasuk negosiasi personal term. Nah, jangan pikir wah itu kan mustahil. Ini versinya si Mlaven. Aku setuju kok ini nggak masuk akal, tapi ya versinya dia begitu. Karena itu soal gaji, soal komisi itu tidak sah menurut si Mlaven. Mungkin banyak yang berpikir wah berarti itu kan bapaknya yang gini. Menurutku bapaknya yang ribut-ribut gini tapi anaknya diem saja. Berarti kan anaknya juga mengamini kan. Iya toh. Orang ini kita punya agen. Sudah deal, kemudian bapak kita komplain, no bukan gini, bukan gini, bukan gitu. Terus kita diam aja. Berarti kan artinya oh ya udah coba deh, siapa tahu dapet. Nah, akhirnya Mlaven ini yaitu karena sebelumnya dia tidak dapat persenan dari Pimenta atau persenannya terlalu sedikit,
entah apa, Inter nggak mau tahu, itu urusan internal, silakan, yang jelas aku ngasih komisi sekian. Nah, itu salah satu yang menjadi apa ya, menjadi polemik. Nah, kemudian berkembangnya situasi, akhirnya bapaknya karena sudah mungkin dari awal sudah nggak enak, dia menunjuk lagi agen baru lagi. Ya udah, ini lagi ngomong, tapi Inter tetap tidak bergeming. Udah segini, take it or leave it. Nah, akhirnya karena ber berkatung-katung dan itu nilainya juga lumayan 22 juta, akhirnya Inter ya udah, ciao. Dengan dibatalkannya transfer Samarsik ini, menurutku ini ada keuntungannya. Pertama, Sensi di preseason harus diakui dia bermain bagus. Walaupun ada kekhawatiran, wih nanti cedera, ya betul. Tapi kita harus lihat bahwa Stefano Sensi musim lalu dia tampil total 30 kali. 28 kali di Liga, biar nggak dibilang aku bikin-bikin ini, 28 kali di Serie A, 2 kali di Italia Cup. Serie A itu ada 38 pertandingan kan, berarti dia hanya absen 10 pertandingan. Ini menurutku ya not bad ya. Apalagi kalau kita mempertimbangkan bahwa dengan kita memainkan Sensi ini nggak perlu keluar duit apa-apa, tinggal mainin aja, tinggal bayar gajinya aja. Kalau kita lihat juga tidak jelek, apalagi kan yang starting itu sudah pasti Hakan, Barella, Miki atau Fratesi. Sensi ini kan cadangan. Untuk sekelas cadangan 3 gol 2 assist ini menurutku bagus. Bagus loh. Karena kalau kita bandingkan misalnya dengan Henrik Mkhitaryan. Henrik Mkhitaryan itu kan hitungannya dia pemain utama di Inter kan. Bukan pemain cadangan, yang cadangannya kan Gagliardini. Dia tuh mencetak 5 gol 2 assist. Cuma kalau kita hitung kontribusi golnya tuh cuma 2 biji lebih banyak daripada Sensi. Tapi jumlah pertandingan dia itu 49. 19 kali pertandingan, 19 pertandingan lebih banyak dibandingkan Sensi. Jadi kalau kita hitung rasio antara jumlah kontribusi gol per pertandingan, masih lebih tinggi si Sensi. Itu. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Fratesi, 7 gol 0 assist, sama juga selisih 2. Tapi ini jumlahnya lebih banyak, 37. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan Lazar Samarsik, ya jelas kita sama-sama tahu, wah Samarsik ini pemain utama di Udinese, 5 gol 4 assist. Untuk ukuran pemain tengah ini catatan yang sangat bagus, menyamai rekornya Barella lah. Rekornya Hakan juga ketika dia masih main di lapangan tengah. Cuman ya udah, kalau Samarsik kan itu 22 juta, tapi kalau Sensi gratis. Gratis versus 22 juta. Dengan 5 kontribusi gol versus 9 kontribusi gol, jelas Sensi secara value itu lebih menguntungkan buat Inter. Nah itu menurutku loh ya, kalau kawan-kawan gimana ini? Karena kayaknya banyak juga, bahkan dari Ultras, dari Curva Nord juga udah bikin pesan, Sensi stay in Milan. Karena Sensi ini ya, dia itu nggak kayak Gagliardini gitu loh. Ketika dia cedera ya memang, tapi ketika dia bermain itu walaupun kadang kontribusinya nggak seberapa, tapi dia selalu ngotot banget. Bahkan dia di final Super Copa kalau nggak salah, dia mencetak gol kemenangan buat Inter. Kemudian di preseason juga 2 kali berturut-turut mencetak gol kemenangan. Artinya apa? Dia sering jadi pemain penentu. Bahkan ketika dia bermain dari bangku cadangan. Itu sih bro, kalau menurutku bro. Jadi aku tidak terlalu menyesali kegagalan Inter untuk merekrut Samarsik. Dan menurutku dengan memberi kesempatan buat Sensi, siapa tahu kalau dia bagus kasih kontrak baru kan. Karena ini tahun terakhirnya Sensi di Inter. Siapa tahu gitu loh. Kalau ternyata ya gagal, ya udah musim depan cari lagi pemain tengah. Dan aku optimis masih akan ada satu nama yang akan masuk ke Inter, kemungkinan striker. Karena masih ada dana yang maunya dipakai beli Samarsik itu harusnya bisa, kalau enggak, wah
Tapi tetap yang aku sesalkan tuh Retegi aja. Kenapa nggak diambil? Oke, ya ternyata lumayan lama ya. Ini konten dadakan, tapi berapa ini? 20 menit lebih, bahkan 24 menit. Dan sorry karena ini agak buru-buru, aku nggak bisa edit, jadi aku upload langsung apa adanya. Kalau ada salah-salah kata, harap dimaklumi. Anggap saja ini buat lullaby-nya. Lullaby itu apa ya? Pengantar tidur buat kawan-kawan sambil kayak nonton, dengerin podcast kan, hidupin aja di di samping bantal. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa besok. Ciao guys.